Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimin muslimat rahimakumullah, melalui wadah online Masjid Al-Amin, saya ingin berkongsi dua ayat dari surah Al-Munafikun, yaitu ayat 10 dan ayat 11. Ayat ini mengandungi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Mari kita sama-sama renungkan maksud dari ayat ini. Dan hendaklah kalian membelanjakan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ini dalam tempo yang singkat, dalam masa yang sedikit, untuk kami dapat beramal, dapat bersedekah dan beramal soleh. Konon kalau dia ditangguhkan ajalnya, dia mau bersedekah, mau melakukan amal soleh yang telah dia lalaikan semasa hayatnya. Orang-orang yang semasa hayatnya tidak peduli tentang zakat, tentang sedekah, tentang wakaf, dia akan mengalami beberapa penyesalan ketika nazak. Walaupun kita telah melakukan solat sekalipun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saudara, ayat ini kita sama-sama renungkan. Konon kalau seorang itu ketika nazak, dia mau ditangguhkan ajalnya, mau bersedekah, penyesalan, tentang penyesalan ketika nazak. Tapi penyesalan ketika itu tidak ada gunanya. Sebab Allah tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila sudah tiba ajalnya. Maka sambungan ayat tersebut, yaitu ayat ke-11 terakhir ini, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah tiba ajalnya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Saudara, semua daripada kita mesti mengalami sakaratul maut, mengalami nazak. Apabila roh sudah keluar dari jasad kita, berarti Anda telah mengakhiri hayat di dunia ini. Dan roh itu akan pergi sesuai dengan peringkatnya. Roh kita pergi, mata memandang kemana roh pergi. Yadba'ur roh, innal basara yadba'ur roh. Sesungguhnya pandangan mata itu melihat kemana rohnya itu pergi, Allah. Dan ketika itu dibayangkan penyesalan yang luar biasa karena mereka tidak beramal soleh, lalai semasa hayatnya. Dalam satu riwayat diterangkan, la yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannah. Tak akan keluar roh seorang mukmin sehingga dia dinampakkan tempatnya
yakni di syurga. Allahu Akbar. Sebaliknya, wala yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu finnar, dan tidak akan keluar roh seorang yang ingkar melainkan dia dinampakkan tempatnya dalam neraka. Wal iyadu billah. Saudara-saudara sekalian, kita saksikan orang-orang sedang nazar berbeda. Ada yang seperti orang tidur, farahu rihan falaula idza balatil hulqum, kalau Rasul berada halqum wa antum hina aidin tanzurun, padahal ketika itu dia bisa melihat tetapi sudah lain alam, maka di situ dibayangkan segala penyesalan yang dia lalaikan. Maka bagi orang yang tidak beramal soleh, maka nazarnya terkejang-kejang, mengerang, nyata sekali itu, merasa haus karena tidak pernah bersedekah air, tidak pernah berderma, tidak pernah wakaf, maka menyesal, dia minta air karena merasa haus. Orang yang sedang nazar minta air itu maknanya dia haus. Sekiranya air itu diberikan sepenuh air laut itu akan dihabiskan, tetapi tidak ada gunanya penyesalan ketika itu. Maka daripada itu mari kita berlomba-lomba untuk menyokong proyek wakaf Masjid Al-Amin. Sekarang Masjid Al-Amin memang betul-betul memerlukan dana, karena Masjid Al-Amin bumbungnya sudah reput, kayu-kayunya sudah usang, terlalu lama. Maka itu kita bantu, kita sokong. Jangan sampai kita nazak, kita baru nak menyesal. Wal iyadu billah. Walaupun kita sekarang Masjid Al-Amin belum siap, jangan sampai Masjid Al-Amin dah siap. Insya Allah dalam tempo singkat Masjid Al-Amin akan siap. Sebab kekurangan dana itu hanya $1,5 juta saja. Kalau kita royong-royong, insya Allah uang sejumlah itu tidak susah. Karena kebanyakan orang-orang kita, orang Singapura, masyarakat kita ini semuanya ahli pemurah, ahli dermawan, masya Allah. Jangan kita ketinggalan. Sokonglah Masjid Al-Amin. Ustadz Khairul Jamil selaku pengurusi Masjid Al-Amin dan Ustadz Syafi'i Hasan beserta pasukan-pasukannya telah bersungguh-sungguh untuk mencari dana dengan usaha yang gigih dan berdoa. Mari kita berikan sokongan. Mudah-mudahan Allah sediakan kita mahligai di surga. Kita semua tahu dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih yang menerangkan barang siapa yang membina sebuah masjid semata-mata karena Allah, maka akan dibangunkan mahligai di surga. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyediakan mahligai di surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.